Shalom, selamat pagi Jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi ini dengan penuh sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pergumulan datang di dalam kehidupan kita tentu saja selalu berjuang untuk cepat-cepat mengatasinya. Padahal dengan berdiam diri sejenak, kita bisa dapat mengatasi setiap pergumulan itu. Diaken Gusti Karaeng akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Selamat pagi. Mari kita satu di dalam doa. Dan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bangun pagi ini. Sekarang kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku. Berjumpa lagi dalam renungan Embun Pagi Gemindo Jemaat Nazaret dengan saya Diaken Gusti Karaeng. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya bahwa pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudara dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pagi hari ini kita akan membaca kitab suci yang terambil dalam kitab Ratapan 3 ayat 26. Saudara-saudara bisa buka handphone atau buka Alkitab atau melihat di laptop. Firman Tuhan pada pagi hari adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan tema pagi hari ini saya memberi judul berdiam diri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita seorang bapak kehilangan arloji atau jam tangan. Namanya Pak Dion. Pak Dion baru saja selesai membereskan gudang rumahnya. Beberapa saat kemudian barulah dia sadar bahwa jam tangan pemberian istrinya jatuh di suatu tempat atau hilang dalam gudang tersebut. Dengan susah payah Pak Dion membongkar kembali gudangnya. Walaupun dia mencari ke sana ke sini, tapi jam tangan tersebut tidak ditemukannya. Saudara-saudara, dengan lesu Pak Dion keluar ke rumah, ke halaman. Dia melihat ada sekelompok anak-anak sedang bermain, saudara-saudara. Pak Dion memanggil anak-anak itu dan mengadakan sayembara. Kata Pak Dion, barang siapa yang bisa menemukan jam tangannya yang hilang di gudang tersebut akan mendapat hadiah. Anak-anak tersebut karena mendengar akan mendapat hadiah, langsung mereka berebut menuju ke gudang dan mencari arloji atau jam tangan Pak Dion tersebut. Namun saudara-saudara, anak-anak itu keluar dengan tangan hampa. Mereka tidak mendapatkan jam tangan Pak Dion. Lalu saudara-saudara, ada seorang anak kembali. Dia meminta agar diberi kesempatan lagi untuk mencari jam tangan tersebut. Pak Dion mikir. Setelah dia mikir, dia mempersilahkan anak ini langsung masuk ke gudang. Dan beberapa waktu kemudian dia keluar dan membawa jam tangan di tangannya. Saudara-saudara, Pak Dion bertanya kepada anak itu, "Nak, bagaimana kamu menemukannya?" Maka anak itu menjawab, "Aku masuk, Pak Dion, lalu aku duduk dengan tenang sambil mendengarkan detak-detak jam itu. Lalu aku mencari dan menemukannya," jawab si anak itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Masalah telah menjadi bagian hidup bagi manusia. Masalah saudara dan saya sudah bagian dari kehidupan manusia. Masalah dan hidup manusia ibarat dua sisi mata uang logam. Setiap manusia pasti memiliki masalah. Saudara dan saya hari ini pasti memiliki masalah. Yang membedakan adalah tingkat kesulitannya. Sehebat apapun dan sepintar apapun, manusia pasti ada di saat dimana ia kesulitan mengatasi masalah. Saudara dan saya pasti suatu saat kesulitan mengatasi masalah. Nah saudara-saudara, ketika kita menghadapi satu masalah, biasanya tindakan kita akan berjuang mati-matian sekuat tenaga untuk mengatasi masalahnya. Kita mulai sibuk sana sini untuk mencari jalan keluar, mencari solusinya. Kadang-kadang sampai terlalu panik, khawatir, akhirnya diliputi kegelisahan, akhirnya kita jatuh sakit, saudara-saudara. Karena apa, saudara? Semuanya karena mengandalkan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, bahwa kita bisa menyelesaikan masalah. Padahal tidak bisa, saudara-saudara. Saudara-saudara, pagi hari ini melalui firman Tuhan yang dituliskan oleh Nabi Yeremia, bagaimana mengatasi masalah di dalam Tuhan. Kitab Ratapan 3:26 bisa kita belajar dari sini, saudara-saudara. Kita diajak oleh Nabi Yeremia untuk tenang, untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan, berbicara dan berdoa kepadanya, minta jalan keluarnya. Kita andalkan Tuhan. Kita melakukan porsi kita dengan secukupnya, saudara-saudara. Dengan tekun, dengan penuh kepekaan, memasang telinga kita, menanti Tuhan menolong kita dan menjawab semua masalah-masalah kita yang ada di dalam kehidupan kita. Dengan cara Tuhan, dengan kehendaknya, bukan dengan cara manusia atau bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga jawaban Tuhan atas masalah saudara dan saya hari ini akan diberikan jalan keluar. Saudara harus yakin, percaya dan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan berperan di dalam permasalahan kita yang kita hadapi sekarang ini. Dan kita harus mengakui bahwa Tuhan bisa melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi, mari saudara, Tuhan itu sangat luar biasa. Berbicaralah kepadanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh berdiam diri itu pada Tuhan, maka Dia akan memberikan. Nantikan saudara-saudara, jawabannya indah pada waktunya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami Tuhan, bagaimana cara kami untuk mengatasi masalah. Kami harus bersyukur kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menjaga kami dari malam sampai pagi ini Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami Bapa di surga. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan beraktivitas Bapa di surga. Kiranya Tuhan mengawal kami, menuntun kami, menjaga dan melindungi kami, mengarahkan kami agar kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami akan mencari kebutuhan kami dengan aktivitas kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Kami rindu Tuhan untuk mendapat berkat yang berasal dari Tuhan. Kami persekutuan Gemindo Jemaat Nasaret Tuhan, rindu Tuhan untuk memberkati kami. Ya Bapa dalam surga, ini bukan satu kebetulan yang kami lakukan, tapi ini adalah rencana Tuhan untuk mengingatkan kami dan menyadari kami bagaimana mengatasi satu masalah di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kami berserah hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Saya Diaken Gustika Raeng mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Gemindo Nasaret yang telah mengikuti Embun Pagi.
Salam sehat, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya Tuhan.